Halo Evolutioner. Ada berita baru nih dari FlashForge. Mereka mengeluarkan slicer terbarunya, versi 5. FlashSprint 5 namanya. Sebelumnya adalah versi 4 dan di mana FlashSprint 5 ini memiliki banyak upgrade-upgrade yang menarik yang akan kita ulas dalam video ini. Mari kita saksikan. Pertama, saya akan menunjukkan penampilan dari FlashSprint 4. Jadi ada perbandingan dibandingkan FlashSprint 5 nantinya. Perhatikan baik-baik. Di bagian atas tombolnya itu ada load, support, sama print. Dan di sebelah kiri ada view, ada move, rotate, scale, cut, sama extruder. Dimana kalau extruder ini dipakai untuk dual extruder printer. Contohnya saya mengkonekkan dengan Inventor series. Di sini bila kita klik support, akan masuk ke support environment di mana ada tombol lagi di sebelah kiri dan tombol atasnya untuk berbagai macam menunya, auto support, optionnya, dan back untuk kembali ke sebelumnya. Dan kalau kita pencet print, di sini ada tombol dan pilihan-pilihan untuk basic mode. Kita masih bisa mengatur beberapa fungsi secara standarnya, more option di sini. Dan bila kita pingin ke expert mode, kita harus ke file, preference, dan di sini harus kita ganti printing Windows type-nya menjadi expert mode. Maka bila kita klik print, maka akan masuk ke dalam expert mode environment dan kita bisa adjust banyak hal. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita klik OK, saya setuju. Kita lihat di sini adalah hasil printnya. Kita hanya bisa melihat layernya, weight estimation, slicer information seperti ini, dan mengirim ataupun mendownload G-code-nya. Oke, mari kita sekarang lihat bagaimana kita melakukan hal tersebut di dalam FlashSprint 5. Ini dia. Bila kita bandingkan dengan FlashSprint 4, kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas. Environment-nya yang dari biru menjadi hitam. Udah semakin tren sekarang menggunakan dark mode. Ya, pada umumnya sekarang lebih ke arah sana. Dan perhatikan tombol-tombolnya itu sekarang berada di sebelah kanan. Masih sama, ada view, ada berbagai macam sisi. Klik lagi tombol untuk mematikan. View itu untuk menggerakkan, dengan klik kiri bisa menggeser kanan kiri. Klik kanan untuk memutarnya. Klik tengah pun juga sama kayak klik kiri. Kemudian di sini ada tombol move untuk menggerakkan modelnya. Saya bisa Ctrl A modelnya dan menggerakkan dengan cara drag saja. Ataupun dengan tombol shift kita bisa menaikkan. FlashSprint punya keunggulan menggunakan Ctrl Z untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sama untuk rotate, kita bisa rotate posisinya apakah Z, Y, and X sama kayak yang sebelumnya. Scale sama, masih sama seperti sebelumnya. Fungsi cut-nya sama juga, bisa diganti-ganti. Apakah dia itu seperti ini untuk sumbu X, ini sumbu apa tuh Y, oh ini sumbu Z, dan yang ini bisa dipotong seperti ini. Jadi menggunakan mouse kita bisa memotong objeknya. Start cut, nah bisa kita lihat terbelah dua. Kita bisa potong lagi dengan ini. Start cut, tuh kebelah lagi seperti Fruit Ninja. Tapi kembali kita Ctrl Z, kembali seperti semula. Jadi tidak usah takut kalau ada kesalahan. Kita dengan mudahnya dapat mengkontrol Z atau undo di dalam FlashSprint ini. Nah, di sini ada tombol baru nih, duplicate. Karena sebelumnya itu fungsi duplicate ada di dalam menu bar sini. Edit, duplicate. Sekarang dikeluarkan. Jadi tinggal Ctrl A itu untuk select semua, duplicate, saya mau duplicate sekali, jadilah kembarannya. Saya nggak suka, saya kembalikan dengan Ctrl Z.
Di sini ada auto layout bila kita memiliki banyak objek, seperti misalnya saya duplicate beberapa kali, ada 4 kali. Dan setelah saya menduplikatnya, saya dapat menggunakan auto layout untuk merapikan posisi-posisi dari objek tersebut. Lihat, klik. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dia itu memiliki dua jenis STL yang berbeda karena kita mau print dengan dua warna. Kembali lagi, tidak usah khawatir, kita bisa Ctrl Z, dan menjadi seperti semua. Fungsi support ada di samping kanan, tadinya di atas, dan untuk wiping tower yang tersembunyi di dalam menu bar sekarang dikeluarkan. Jadi misalnya saya bisa memberikan wiping tower untuk right extruder di sebelah sini, dan memberikan wiping tower untuk left extruder di sebelah satunya lagi. Wiping tower buat apa? Untuk mengurangi resiko terkontaminasi extrudernya karena dia memiliki dua warna ataupun dua bahan yang berbeda. Multi machine control menarik sekali. Saat ini kebetulan hanya ada satu 3D printer yang bisa saya konekkan, tapi sepertinya kita bisa mengatur berbagai macam mesin menggunakan fungsi tersebut. Baik, kita konekkan dahulu mesinnya. Kalau inventor, dia itu belum bisa menggunakan automatic scan. Tapi kalau misalnya menggunakan adventure, guider, ataupun creator 3, sudah bisa menggunakan automatic scan. Jadi wajar saja no machine available, walaupun dengan saya memasukkan IP address-nya secara manual, ini bisa dilihat dari dalam layar mesinnya. Tinggal connect. See? This is my inventor. Bisa dilihat statusnya. Kita bisa send G-code nantinya bila kita sudah slice. Oke, baik. Kemudian di sini fungsi support kita bisa lihat. Sama, fungsi transparannya kita bisa lihat di sini seperti sebelumnya. Tree dan linear sekarang sudah dalam satu window. Sebelumnya harus masuk environment tertentu, dan kalau mau masuk settingnya tetap harus keluar layar lagi, which is di sini udah lebih simple. Sini saya pakai auto support misalnya, kita bisa lihat, ataupun menggunakan untuk tree support kita juga bisa lihat. Oke, berfungsi. Tapi untuk kasus kali ini saya tidak menggunakan support sama sekali. Karena Flashspot mampu mengeprint dengan kemiringan hingga sampai 60 derajat berdasarkan hasil pengetesan kami. Baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian slicing. Di sini kita bisa mengganti environment antara expert dengan basic secara mudah dengan mengklik tombolnya saja. Tapi di sini saya melihat ada yang sangat disayangkan, fungsi basicnya itu benar-benar saklek, saya nggak bisa ngedit-ngedit lagi ya. Sebelumnya ada optionnya, tapi di fungsi basic sudah tidak ada lagi. Mungkin ada settingan untuk menggantinya, maybe. Tapi tetap di expert mode kita bisa mengganti banyak hal. Kira-kira kita bisa lihat ada apa aja yang baru. Bagian dari printer sama, general sama, shell juga sama, infill ada fill pattern baru gak ya? Line, hexagon, triangle 3D, infill sama. Saya berharap ada infill pattern baru. Support automats ini sama. Oh ini oke. Rough juga sama. Ini yang saya notice, ini kita bisa lihat. Aha, oke. Di sini ada tombol resetnya.
Ya, di sini ada tombol reset kalau misalnya sudah saya ubah, misalnya ini jadi 0. Dengan klik tombol ini kita bisa kembalikan ke default value-nya. Kita lihat dari roughnya juga sama ya. General, bottom, top, middle, additional, brim, wall, pre-extrusion, oke, masih sama. Cooling juga sama. Advance, ada bridging, extrusion, pad, ironing. Di ironing ini adalah feature baru nih, sebelumnya belum ada. Fungsinya seperti apa kalau di dalam flash print ini? Nanti deh pengetesannya. Saat ini kita tes dulu melihat perbedaannya ada apa aja. Dan kita lihat bagian other-nya. Oke, ada dimensional adjustment. C offset. Sebelumnya nggak ada nih C offset. Jadi terkadang kita sudah mengatur jarak antara nozzle ke bednya. Tapi dengan material tertentu, contohnya polipropilen, kita ingin memberikan offset bagian C-nya lebih tinggi daripada bednya. Nah, ini kita bisa atur. C-hook, iya. Second cell, oke. Sisanya sama. Oh, kita bisa memiliki temperatur control list. Jadi kita bisa menambahkan, coba start layer. Ya, kita bisa mengatur suhu di layer-layer yang berbeda. Dulunya nggak bisa nih. Jadi kita bisa membuat temperatur tower untuk melihat temperatur yang paling ideal dalam pembuatan bendanya kita. Setting normal dulu saja. Oke, saya akan mulai. Saya akan menggunakan standar aja. Kita slice. Model all of the platform. Nggak apa-apa, soalnya kan objek yang off the platform itu saya sudah tahu. Dia itu adalah huruf E-nya yang emang akan menempel dengan bagian bottomnya. Tinggal kita klik saja. Slash preview. Oke, di sini ada wiping towernya, kita bisa lihat. Wow, ini tidak pernah ada di Flashprint 4 loh. Jadi kita sekarang udah bisa lihat strukturnya itu ada apa aja. Nah, warna-warna ini dari dulu saya minta ke mereka, akhirnya dikabulkan juga. Nice. Coba saya nggak mau pakai wiping tower, saya mau pakai shell kali ini. Tapi ini saya lihat dulu. Oke, kita bisa lihat extrudernya. Layer height, speednya pun kita bisa lihat. Nice. Saya coba ganti settingan dulu ya. Start slicing. Saya coba tambahkan. Wow, kita bilang yes. Slice. Add trim. Slice preview. Nah, kita bisa lihat di sini wall warnanya apa. Tuh. Nice. Oke, kita matikan dulu wiping towernya. Tinggal pencet delete. Kita slice sekali lagi. Slice preview. Looks nice. (50 menit).
penggunaan materialnya tidak terlalu banyak katanya. Ya udah, kita langsung coba aja, kita print. Kita klik local save, save to local, send to printer. Oke, coba kita konekkan printernya dulu ya. Oh, bisa gitu. Oke. Jadi kita bisa langsung klik connect printernya. Oh, udah ke connect. Send to print. Oke. Printernya sedang menerima file dari FlashPrint 5 ini. Oke, dan nanti akan saya lihat di dalam printernya seperti apa, harus lihat first layer. Tapi kira-kira itu adalah gambaran dari FlashPrint 5. Upgrade terbaru dari FlashPrint 4. Dan saya bisa lihat highlightnya di sini ada apa aja. Tampilannya makin cakep, hitam. Kemudian tombol-tombolnya itu disusun dengan lebih baik lagi di sebelah kanan. Ada fungsi tambahan kayak misalnya ironing, kemudian untuk temperatur towernya, jadi beberapa temperatur di ketinggian yang berbeda. Kemudian yang paling cool, paling kerennya itu adalah di saat saya men-set slicing, dan kita bisa melihat settingan-settingan dari slicingnya tersebut, fungsi-fungsinya, extrudernya, speednya, layer height-nya, dan lain-lain. That's very cool. Itu adalah impian yang dari dulu saya udah bilang ke FlashForge. That's very cool. Oke, so Evolutioner, bila Anda memiliki FlashForge, langsung saja download FlashPrint 5. Kunjungin saja ke website kami, ke download section. Dan di situ Anda tinggal download dan Anda tinggal bermain-main. Mengenai cara penggunaannya, stay tune di channel kita ataupun di website kita, atau subscribe di dalam website kita, karena kita akan memberikan news bila ada pengajaran-pengajaran mengenai FlashPrint, mengenai cara print, tekniknya, baik teknik yang advance ataupun basic, serta teknologi lainnya seperti scanning ataupun desain. Baik, demikian untuk acara hari ini, Evolusi 3D, Be More Creative. Thank you, bye-bye.